Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar materi tentang siklus air loh. Lalu, apa sih yang dimaksud siklus air itu? Untuk lebih lanjut, kita dengar penjelasan dari Bu Hanifah yuk. Assalamualaikum, halo anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini, kita akan menjelajahi materi yang menarik tentang siklus air. Ibu Hanifah akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya, jadi, apa sih sebenarnya siklus air itu? Siklus air adalah proses pergerakan air yang berlangsung secara alami dan berlangsung terus-menerus. Proses ini sering disebut juga sebagai siklus hidrologi. Sekarang, kalian sudah paham kan apa itu siklus air? Selanjutnya Ibu akan jelaskan tahap-tahap terjadinya siklus air. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut terjadi proses siklus air. Ada beberapa tahapan dalam siklus air. Yang pertama evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan limpasan. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Berikut ini merupakan tahap evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah proses menguapnya air yang ada di laut, rawa, sungai, atau danau karena pemanasan dari panas matahari. Coba perhatikan tanaman-tanaman itu. Di sana, kita bisa melihat proses yang disebut transpirasi. Nah, apa sih transpirasi itu? Sederhananya, transpirasi adalah proses di mana air menguap dari daun tanaman. Uap air yang dihasilkan akan naik ke udara dan membentuk kumpulan air di atmosfer. Proses ini terjadi karena adanya panas dari sinar matahari. Tahap kondensasi berikut ini. Kondensasi atau pengembunan adalah proses perubahan. Wujud uap air menjadi cair kembali dalam bentuk titik-titik air di awan. Tahap kondensasi ini biasanya dapat kita jumpai pada saat awan menjadi gelap. Awan tersebut menjadi gelap karena terdapatnya uap air yang mengembun di atmosfer, sehingga membentuk awan yang lebih tebal dan gelap. Pada tahap ini, anak-anak pasti sudah paham ya tentang fenomena alam yang sangat menarik, yaitu turunnya hujan. Nah, turunnya hujan ini kita sebut sebagai presipitasi. Presipitasi adalah proses di mana air jatuh ke permukaan bumi. Bayangkan, awan-awan di langit itu seperti wadah besar yang menampung air. Ketika kapasitasnya sudah penuh, air itu pun jatuh dengan indah, menyegarkan bumi kita. Setelah hujan turun, saatnya kita berbicara tentang infiltrasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan infiltrasi? Infiltrasi itu adalah proses di mana air meresap ke dalam tanah, menembus celah dan pori-pori yang ada. Jadi, saat hujan deras mengguyur, air tidak hanya menggenangi permukaan, tetapi juga menyusup ke dalam tanah. Pada tahap terakhir ini, terjadi limpasan. Lalu, apa yang dimaksud dengan limpasan? Limpasan adalah aliran air yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan laut. Air-air ini tentunya akan kembali lagi ke habitatnya semula, yaitu laut, dan juga akan diserap oleh tanaman. Nantinya, air akan diuapkan kembali oleh matahari, kemudian mengalami kondensasi, dan akhirnya terjadi hujan lagi. Inilah yang dimaksud dengan siklus air. Nah, sekarang anak-anak, sudah pahamkan tentang materi siklus air dan mengapa hujan dapat terjadi? Wah, luar biasa sekali Bu, pembelajaran hari ini. Benar-benar mengasyikan. Kami akhirnya paham mengapa hujan bisa terjadi. Rasanya seperti menemukan rahasia alam yang selama ini tersembunyi.